Langsung aja nih, selamat datang di penjelasan materi kita hari ini. Di sesi ini, kita bakal pakai kacamata seorang ekoanalis. Percaya nggak percaya, kita bakal ngebongkar bareng-bareng gimana matematika tuh secara harfiah bisa bantu kita nyelamatin planet ini. Serius, kita bakal ubah angka-angka dingin jadi aksi lingkungan yang nyata. Pendekatan Green Steam ini bener-bener brilian. Dia ngebantu ngubah pemantauan lingkungan kita yang tadinya biasa-biasa aja, jadi titik-titik data yang bener-bener bisa kita tindak lanjuti. Jadi kita nggak cuma nebak-nebak lagi kondisi alam tuh kayak gimana, kita ukur, kita analisis, lalu boom, kita bertindak buat nyelamatinnya. Kalau ada satu hal aja yang wajib kamu ingat dari eksplorasi kita hari ini, itu adalah kutipan ini. Alam selalu bervariasi, matematika membantu kita memahaminya. Ini bukan cuma kata-kata puitis ya, ini tuh fondasi dari seluruh investigasi kita. Alam kan nggak pernah diam, selalu berubah. Nah, kita butuh semacam bahasa universal buat ngebantu menerjemahkan perubahan itu. Alam itu sebenarnya kacau banget loh kalau nggak dipahami. Coba bayangin, fluktuasi pemakaian listrik harian di kelas, kadar oksigen yang naik turun nggak jelas di taman sekolah, sampai curah hujan yang bisa ekstrim banget dari minggu ke minggu. Kekacauan inilah masalah utamanya. Tapi tenang, tugas kita sekarang adalah menemukan keteraturan di balik semua kekacauan itu. Oke, ini dia peta jalan kita. Pertama, alam, data, dan matematika. Kedua, lensa makro tentang jangkauan. Ketiga, lensa struktural tentang kuartil. Keempat, lensa mikro yang ngebahas IQR dan QD. Dan terakhir, siklus aksi hijau berkelanjutan. Yuk, langsung kita mulai. Bagian 1, alam, data, dan matematika membekali sang ekoanalis. Di sini, kita bakal nyiapin strategi utama buat nyelidikin misteri-misteri ekologis tadi. Anggap aja kita lagi nyiapin peralatan tempur kita. Nah, kita punya 3 kaca pembesar utama yang bakal kita pakai. Kita bakal mulai dari pandangan makroskopis buat melihat jangkauan total, terus kita perbesar sedikit buat memetakan strukturnya, dan akhirnya kita pakai lensa mikroskopis buat membedah inti datanya tanpa terganggu sama hal-hal yang nggak wajar. Masuk ke bagian 2, lensa makro, mendeteksi yang ekstrim. Yuk kita ambil alat pertama kita, tujuannya buat ngelihat gambaran yang paling luas dari lingkungan kita. Poin pentingnya di sini, range atau jangkauan itu bukan cuma rumus matematika yang bikin ngantuk di kelas. Di dunia nyata, range ini justru sistem alarm ekologis pertama kita. Alat inilah yang paling cepat ngasih tahu kalau ada sesuatu yang jomplang atau nggak seimbang di lingkungan sekitar. Bayangkan kita melihat rentang jarak yang membentang dari batas paling kecil sampai yang paling besar. Dari jarak itu aja kita udah bisa langsung mendeteksi, oh ternyata ada anomali lingkungan yang butuh penanganan segera nih. Sistem ini sensitif banget, makanya dia jadi detektor krisis yang luar biasa. Dan disinilah lensa makro langsung memicu aksi nyata. Kita hitung tingkat oksigen maksimal, lalu kita kurangi sama tingkat minimalnya. Ketemu deh selisihnya, dan otomatis kita tahu ada ketimpangan kualitas udara. Solusinya, ya jelas, kita langsung fokus nanam pohon baru di area yang kadar oksigennya paling rendah. Tapi gini, tolong jangan cuma lihat angka 8,3 ini sebagai deretan angka matematika doang ya. Coba bayangin, ini tuh persis jumlah oksigen segar yang hilang dan secara harfiah harus kita ciptakan lagi lewat pohon-pohon yang bakal kita tanam tadi. Angka ini tuh panggilan darurat buat bertindak. Sekarang bagian 3, lensa struktural, memetakan zona. Setelah berhasil nangkap yang ekstrem-ekstrem tadi, yuk kita perbesar lagi pandangan kita pakai alat kedua ini. Kuartil ini menurut saya jenius banget sih. Kenapa? Karena mereka ngebelah data lingkungan kita jadi 4 blok yang persis sama besar, yaitu 25%-an. Dengan begini, kita jadi gampang banget buat ngelompokin mana sih zona yang udah masuk tahap kritis, mana yang normal, dan mana yang udah luar biasa sehat. Lihat deh bedanya cara kita nanganin kuartil bawah, si Q1, dibandingin sama kuartil atas, si Q3. Di zona Q1 oksigennya kan rendah banget, jadi prioritas utamanya pasti nanam pohon. Beda jauh sama Q3 yang oksigennya berlimpah, malah jadi tempat yang sempurna banget buat kegiatan belajar di luar kelas. Struktur inilah yang sepenuhnya nentuin strategi kita. Yang bikin merinding dari pemetaan ini adalah konsep matematika yang tadinya kaku, tiba-tiba berubah jadi panduan aksi berkelanjutan yang nyata. Kelihatan jelas kan di area mana kita harus secepatnya nanam pohon, di mana kita cukup pantau aja, dan area mana yang harus kita lestarikan. Ini tuh bener-bener cetak biru buat masa depan bumi. Lanjut ke bagian 4, lensa mikro, mengisolasi inti.
Di sini kita ganti kaca pembesar kita ke mode yang paling intens. Kita bakal benar-benar menyaring informasi. Kita pakai alat khusus bernama jangkauan kuartil atau IQR dan simpangan kuartil alias QD buat ngefilter yang namanya gangguan. Maksudnya gini, misalnya tiba-tiba ada lonjakan listrik gede karena ada acara sekolah di akhir pekan. Nah itu kan nggak normal ya, itu outlier. Lensa mikro ini ngebantu kita membuang gangguan itu, jadi kita bisa nemuin inti sebenarnya dari kebiasaan lingkungan kita. Cuma dengan ngisolasi 50% data yang persis di tengah ini aja, kita tuh jadi kebal dari angka-angka ekstrem yang bikin pusing tadi. Kita bisa berhenti peduliin anomali, dan benar-benar fokus ngelihat apa sih yang sebenarnya terjadi di hari-hari normal. Jujur, ini bagian favorit saya. Punya nilai simpangan kuartil yang sekecil 2,75 kWh itu, wow, itu bukan angka acak loh. Stabilitas ini ngebuktiin kalau kebiasaan kita matiin lampu pas siang hari itu benar-benar berhasil. Karena urusan lampu udah stabil, sekarang kita bisa ngalihin fokus buat ningkatin efisiensi AC. Keren banget kan? Terakhir, bagian 5, siklus aksi hijau berkelanjutan. Mari kita lihat gimana semua alat investigasi matematika tadi menyatu buat nyiptain solusi yang permanen. Matriks ini merangkum seluruh penjelasan kita tadi. Kita tinggal nyocokin aja mau pakai lensa matematika yang mana. Bisa pakai jangkauan buat krisis darurat, kuartil buat pemetaan area, atau simpangan buat nyari target efisiensi. Semuanya disesuaikan dengan tingkat sensitivitas dan aksi ekologis yang paling pas. Dan ini dia siklus cantiknya yang gak pernah putus. Kita amati alam, kita masukin datanya ke proses matematis, kita analisis zona-zonanya, terus kita ngambil aksi hijau yang berkelanjutan. Setelah itu, ya kita amati lagi alam yang kondisinya pelan-pelan makin membaik berkat aksi kita tadi. Gitu terus berulang. Oke, kita udah ngebongkar alat-alatnya, kita udah menerjemahkan datanya, dan kita tahu persis gimana pakai matematika buat ngerawat bumi. Datanya udah siap banget nih di tangan kamu sekarang. Pertanyaannya besarnya tinggal satu. Dari semua ini, apa sih aksi hijau yang bakal kamu lakuin selanjutnya?